Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini ya, di kesempatan yang kesekian kalinya, kita masih semangat untuk membahas materi matriks. Kali ini kita akan bahas materi yang berkaitan dengan inverse matrix. Oke, kita langsung saja. Definisi inverse matrix. Kita akan membuat suatu problem solving ya di sini untuk memudahkan pemahaman berkaitan dengan definisi inverse matrix. Oke, misalkan kita diberikan suatu matriks persegi A. Kemudian di sini kita jelas pasti memiliki suatu pertanyaan. Apakah ada matriks jika dikalikan dengan A, hasilnya merupakan matriks identitas? Apakah ada suatu matriks ya dikalikan dengan A, hasilnya identitas? Oke, kita akan simulasikan. Diberikan matriks A, ya, ini adalah matriks A-nya. Apakah ada suatu matriks kalau dikalikan dengan A, hasilnya adalah identitas? Ada? Tidak ada? Banyak? Atau hanya satu matriks yang memenuhi? Ternyata hanya ada satu matriks. Ya, kalau dikalikan dengan matriks A ini, hasilnya akan identitas. Matriks tersebut adalah si C. Nah, elemennya adalah seperti ini, 5, 7, 2, 3. Kita sebut sebagai si C. Sehingga kalau kita kalikan ya, A dikalikan dengan C, ini matriks A, ini matriks C. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan kalikan sendiri ya, buktikan sendiri. Hasilnya pasti merupakan matriks identitas. Oke, berarti ada ya matriks kalau dikalikan dengan matriks A ini hasilnya adalah identitas, yaitu matriks si C ini. Oke, jadi jawaban pertanyaan ini ada. Nah, si C-nya ini disebut sebagai inverse dari matriks A. Inverse dari matriks A. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya dari kasus ini, permasalahan ini, A dikalikan dengan C, hasilnya identitas, maka si C-nya ini disebut sebagai inverse dari matriks A. A kali C hasilnya identitas, maka si C-nya ini merupakan inverse dari matriks A. Oke, sekarang kita akan definisikan secara lengkap ya. Definisi inverse matriks. Kemudian nanti kita lanjutkan menentukan inverse matriks untuk ordo 2 kali 2. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Diberikan matriks persegi A yang berukuran n kali n. Jika terdapat matriks persegi C sehingga A kali C sama dengan C kali A menghasilkan identitas, maka matriks C disebut inverse dari matriks A. Notasi untuk inverse adalah A pangkat min 1. Notasinya seperti ini, maknanya adalah inverse dari matriks A. C pangkat min 1 artinya inverse dari matriks C. Dan seterusnya. Oke, itu adalah definisi inverse ya. Kita akan lanjutkan ya, bagaimana caranya menentukan inverse matriks berordo 2 kali 2. Oke,
Kita akan langsung ke rumusnya saja ya. Diberikan matriks A dengan elemen A, B, C, D ya. Rumus inverse matriks berurut 2 kali 2 adalah A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurangi B kali C dikalikan matriks yang elemennya adalah D min B min C A. Oke, kalau kita perhatikan ya, matriks ini adalah A ditukar dengan D ya. Di sini harusnya A, D, di sini harusnya D, A. Kemudian C dan B-nya hanya diberikan tanda negatif. Nah, ini adalah rumus untuk inverse matriks berordo 2 kali 2. Oke. Tidak semua matriks berordo 2 kali 2 memiliki inverse. Mempunyai inverse, tidak semua. Ada matriks yang tidak memiliki inverse ya. Syaratnya jika A kali D dikurangi B kali C sama dengan 0. Kalau ini terjadi, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse ya. Oke, sekali lagi tidak semua matriks memiliki inverse. Untuk kasus matriks berordo 2 kali 2, jika A kali D ya dikurangi B kali C sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Contohnya diberikan suatu matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemennya adalah 4, 2, 3, 2. Tentukan inverse matriks A. Oke, kita sudah mengetahui rumusnya. Tinggal langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi dulu A, B, C, D-nya. A-nya 4, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 2. Nah, ini adalah hasil identifikasi. Kemudian kita tulis kembali rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya. Langkah selanjutnya substitusi ya. A diganti dengan 4, D dengan 2, B dengan 2, C dengan 3. A kali D berarti 4 kali 2. Dikurangi B kali C berarti 2 kali 3. D 2 min B, B-nya 2 diberikan tanda negatif berarti min 2. Min C, C-nya 3 diberikan tanda negatif min 3. A-nya 4 berarti di sini 4. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung ya. 4 kali 2 8 dikurangi 2 kali 3 6. Berarti 1 per 8 dikurangi 6. Matriks ini sama seperti matriks sebelumnya. Kemudian tinggal kita kurangkan saja. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Selanjutnya ya tinggal kita kalikan ya. Ini disebut sebagai skalar ya, dikalikan dengan matriks. Berarti 1 per 2 dikali 2, 1. 1 per 2 dikali negatif 2, negatif 1. 1 per 2 dikali negatif 3, berarti negatif 3 per 2. 1 per 2 dikali 4, 2. Oke, ini adalah inverse dari matriks A. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya. Tinggal diperlukan ketelitian dalam mensubstitusi nilai A, B, C, D. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Diberikan matriks B dengan elemennya 4, 8, 0, 0. Kita diminta untuk tentukan inverse matriks B. Langkah pertama, identifikasi dulu A, B, C, D. A 4, B 8, C 0, D 0. Jangan sampai salah menentukan nilai A, B, C, D. Karena jelas akan mempengaruhi hasilnya. Oke, selanjutnya kita tulis kembali rumusnya.
Selanjutnya substitusi ya. Ternyata di sini diperoleh A kali D dikurangi B kali C, nilainya adalah 0. Sesuai dengan yang sudah kita bahas ya, kalau nilai A kali D dikurangi B kali C sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Jadi kalau kita terapkan untuk contoh ini, dapat kita simpulkan ya, karena A kali D dikurangi B kali C sama dengan 0. Nah, ini 0 ya. Maka matriks B tidak memiliki inverse. Oke. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya secara keseluruhan dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.